Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali pada video saya kali ini. Seperti biasa, saya masih akan memperdengarkan testimoni salawat kepada teman-teman. Ya, untuk hari ini ada WhatsApp yang masuk tadi malam, ya, bercerita tentang kisah keajaiban salawat yang dirasakan oleh beliau. Siapa beliau? Yaitu Ibu Susi yang ada di Jambi. Nanti sebentar lagi akan saya bacakan. Nah, sebelumnya saya mau promosi dulu teman-teman ya. Yang sudah subscribe channel saya, jangan sampai nggak beli buku ini ya, sangat rugi banget karena bukunya sangat bagus dan mungkin bisa menambah motivasi dan semangat teman-teman dalam berselawat setiap harinya ya. Caranya gampang mendapatkan buku ini, tinggal beli saja di toko buku Gramedia di kota Anda. Datang saja ke toko buku Gramedia. Jadi hanya ada di toko buku Gramedia ya, tidak ada di toko-toko buku yang lain. Oke? Atau kalau misalnya sudah kehabisan stok di toko buku Gramedia, bisa dibeli di online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun Bukalapak atau di mana saja. Bisa langsung di search di Google, silahkan dibeli lewat online. Bisa juga lewat Sobat Fiksi. Oke teman-teman. Atau bagi Anda yang berniat ingin menjadi reseller atau menjual buku ini kembali, silahkan hubungi saya. Nanti saya akan bagi tahu caranya. Ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Oke, kemarin saya juga mendapatkan hadiah dari Mbak Aya di Nusa Tenggara ya. Beliau mengirimkan saya ini produk yang sangat bagus untuk pembersih wajah ya. Alhamdulillah baru 2 kali pakai saya merasakan wajah saya lebih cerah, lebih lembut ya, lebih halus gitu dengan memakai facial ini. Jadi ini kalau misalnya untuk dipakai siang hari ya, setelah dibersihkan pakai ini adalah sabunnya, sabun pencuci wajah, kemudian dibersihkan lalu disiram air, lalu kemudian nanti dengan pakai ini apa namanya ini day cream pada pagi hari dan siang hari. Kemudian untuk malam harinya nanti bisa dicuci pakai ini, kemudian nanti baru dipakai toner ini semacam semprot di wajah. Pokoknya rasanya fresh gitu, nanti silahkan dibeli aja. Baru memakai ini, serum ini nanti dioleskan seperti sabun juga. Kemudian baru memakai pokoknya ini facial untuk malamnya ya, gitu ya. Teman-teman, harganya sangat terjangkau dan silahkan langsung hubungi saja nanti Mbak Aya di nomor WA nanti yang sudah saya terapkan ya. Silahkan nanti hubungi Mbak Aya untuk membeli produk ini ya. Nomor WhatsApp-nya saya terapkan pada deskripsi di bawah ini, dan IG-nya juga saya tampilkan di layar dan di WhatsApp. Saya tampilkan di layar dan nomor WhatsApp-nya dan nomor IG-nya, nomor WhatsApp-nya dan Instagram-nya saya tampilkan di layar dan juga pada deskripsi di bawah ini. Mohon maaf ya kalau ngomongnya belepotan gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya dipesan ya, kayak saya tunggu pemesanannya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya bacakan testimoninya. Nah, Mbak Susi ini, beliau ini menghubungi saya kemarin ya, sekitar jam 3 siang ya. Langsung saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Susi dari Jambi. Saya mau bercerita kepada Ustadz tentang keajaiban salawat. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Kemudian pada jam 5 sore beliau menghubungi saya lagi. Oh ya Ustadz, ceritanya begini. Nah, ini udah mulai ceritanya, ini agak panjang ya. Tolong konsentrasi teman-teman mendengarkannya, konsentrasi biar mengerti, dan jangan ada bagian-bagian di skip biar jangan bingung nanti alur ceritanya ya. Oh ya Ustadz, ceritanya begini. Waktu itu saya buka YouTube dan entah mengapa secara tidak sengaja saya melihat YouTube-nya Ustadz tentang keajaiban salawat. Kalau tidak salah akhir tahun 2017 Ustadz, saya jadi tertarik untuk buka channel Ustadz. Di situ saya melihat testimoni keajaiban salawat, bermacam-macam keajaiban salawat yang terjadi. Saya waktu berpikir antara percaya atau tidak Ustadz, kok bisa ya terjadi bermacam-macam keajaiban. Nah, kalau orang yang memang belum pernah, atau mungkin biasanya orang yang tidak taat ya, belum, mungkin ibadahnya jarang-jarang, sholatnya bolong-bolong, ya memang sebagian besar mereka akan mengalami hal seperti ini. Mereka akan masa sih kok bisa ya, masa sih dengan salawat begini. Dia akan
berasumsi seperti itu. Tetapi kalau orang yang memang terbiasa merasakan keajaiban salawat ataupun pertolongan-pertolongan Allah, dia akan sangat yakin dengan walaupun memang dia belum merasakannya, tapi dia sudah ya rasa yakinnya sudah mulai gitu. Kok bisa ya terjadi macam-macam keajaiban? Tapi sebenarnya hati saya tersentuh Ustadz. Jujur waktu itu jangankan untuk salawat Ustadz, sholat aja saya jarang Ustadz, sering bolong-bolong ya kan? Sholatnya aja sering bolong-bolong waktu itu. Tapi hati saya belum begitu pas. Tapi hati saya belum begitu puas Ustadz, karena channel Ustadz kan kebukanya secara nggak sengaja tuh. Akhirnya saya buka YouTube dan saya cari di kolom pencarian keajaiban salawat. Nah, disitulah Ustadz banyak banget yang muncul Ustadz. Akhirnya saya buka channel Ustadz Yusuf Mansur dan Habib Novel dan lain-lainnya juga Ustadz. Tapi saya juga tapi saya cuma tertarik cerita channel Ustadz. Saya ikuti semua testimoninya Ustadz. Akhirnya saya niat bersalawat, saya pengen punya rumah Ustadz. Saya ambil foto rumah di YouTube, terus saya salawatin Ustadz. Dan saya janji di dalam hati saya Ustadz, kalau saya dapat rumah dengan keberkahan salawat, saya berjanji akan menemui Ustadz bagaimanapun caranya, sebagai ucapan terima kasih saya Ustadz. Tapi saya nggak berhasil Ustadz, mungkin karena hati saya setengah-setengah ya Ustadz, jadi nggak istiqomah gitu Ustadz, karena ada aja kendalanya Ustadz, jadi bacaannya bolong-bolong Ustadz. Akhirnya saya nggak baca salawat lagi Ustadz. Saya pikir udahlah, mungkin nggak rezeki atau cuma orang-orang tertentu saja yang dapat. Nah ini di sini ya. Jadi bagi teman-teman, tolong kalau membaca salawat itu jangan berorientasi pada keajaiban langsung. Udah jalani aja, salawat aja tiap hari. Nanti keajaibannya itu akan datang sendiri, nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah dinanti-nanti ya. Tapi Ustadz, saya terus ikuti testimoninya Ustadz. Saya jadi berpikir, apa benar ya? Apa saya coba lagi ya? Belum tahu dapat keajaiban, saya tertarik salawatin ATM Ustadz. Lagi-lagi saya gagal Ustadz. Padahal saya udah ikutin saran Ustadz, sholat tepat waktu, tahajud, duha, hajat dan amal-amal lainnya juga Ustadz. Padahal orang-orang baru 2 hari, ada yang sehari dan lainnya. Tapi kok dapat keajaiban, tapi kenapa saya nggak dapat? Kecewanya saya Ustadz. Akhirnya saya berhenti. Nah di sini orang lain itu ya, orang lain ada yang 2 hari, ada yang sehari, ada yang seminggu sudah dapat keajaiban. Kenapa? Karena memang beliau itu, mereka itu adalah orang yang sudah taat sejak lama. Sholatnya nggak pernah bolong, nggak pernah ditinggal, sholat di awal waktu, tahajud sudah tiap hari dikerjakan, bahkan sering bersedekah. Memang sudah puluhan tahun, sudah memang mendarah daging baginya untuk taat kepada Allah. Sementara banyak orang seperti Mbak ini misalnya, ingin langsung begitu beribadah langsung terkabul, padahal selama ini sudah sering meninggalkan sholat, tidak pernah tahajud, tidak pernah beribadah, jarang sedekah gitu kan, beda ya. Jadi kalau orang yang memang masih baru hijrah, baru saja memulai salawat, lalu kemudian bermimpi langsung ingin mendapatkan keajaiban, nanti dulu, karena masih ada proses yang harus dilalui, yaitu Allah sedang memberikan ataupun menghapus dosa-dosanya. Makanya soal doa-doa dari salawat itu tersebut tidak langsung dikabulkan, tapi ada prosesnya yang harus dilalui begitu. Jadi beda memang ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Dan pada akhirnya saya berpikir, kok orang dapat saya tidak? Saya carilah kesalahan saya, mungkin apa ya gitu Ustadz. Nah saya pikir, Ustadz, apa karena saya nggak istiqomah ya? Karena saya nggak pernah sampai sebulan salawatnya Ustadz. Maksudnya bacaan salawatnya ribu-ribuan gitu Ustadz. Sebenarnya saya mau istiqomah Ustadz, tapi itu kadang saya lagi fokus salawatan, ada kawan yang datang. Pokoknya ada aja kendalanya Ustadz. Oh ya Ustadz, saya juga punya warung, mungkin itu juga yang membuat saya nggak istiqomah ya Ustadz. Kemudian pada akhir 2019 saya mendapatkan cobaan Ustadz. Apapun yang saya lakukan atau saya kerjakan semuanya gagal Ustadz. Nah ini kenapa gagal? Karena sebetulnya musibah, bencana, malapetaka, kesusahan, kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa kita terdahulu. Kalau kita sering meninggalkan sholat, tidak taat pada Allah, maka Allah akan berikan kesulitan-kesulitan hidup yang kita nggak sadar, yang kemudian tiba-tiba datang begitu.
Jadi bagaimana agar kita selalu dipermudah oleh Allah? Bertakwalah pada Allah. Begitu ya. Apapun usaha yang saya lakukan selalu gagal Ustadz. Usaha saya bisa dibilang bangkrut gitu Ustadz. Pokoknya cobaan datang silih berganti, akhirnya saya pinjam sana pinjam sini Ustadz untuk menutupi kerugian dagangan saya Ustadz. Karena saya takut orang tua saya tahu Ustadz kalau saya bangkrut Ustadz. Karena orang tua saya udah tua, saya takut dia jadi beban pikiran. Saya takut orang tua saya sakit Ustadz. Nah, disitulah saya teringat kembali, mungkin dengan salawat saya bisa menyelesaikan masalah atau hutang-hutang saya Ustadz. Saya niatkan lagi Ustadz untuk melunasi hutang-hutang saya Ustadz, tapi lagi-lagi saya gagal Ustadz. Aduh, berapa kali saya ngomong Ustadz dikit-dikit tapi lagi-lagi saya gagal Ustadz. Mungkin pertolongan itu sebenarnya ada Ustadz, tapi hanya sekedar menutupi permasalahan saya sebentar-sebentar Ustadz. Tapi masalah datang lagi dan datang lagi Ustadz. Aduh, Ustadznya aja udah berapa kali coba. Tapi saya terus sholawat mungkin nggak banyak Ustadz, dan sering bolong-bolong juga ya Ustadz. Aduh. Pada suatu malam anak saya menasihati saya, Ustadz, coba ibu pakai jilbab, saya pengen lihat ibu pakai jilbab. Sebenarnya anak saya sering menasihatin saya, Ustadz, disuruh pakaiin jilbab, dia bilang kalau ibu pakai jilbab cantik pokoknya. Malam itu anak saya banyak cerita lah pokoknya Ustadz, dan hati saya tersentuh Ustadz. Sebenarnya kalau mau pergi jauh-jauh atau mau ke pasar saya pakai jilbab, cuma kalau di rumah atau di sekitar di tempat saya nggak pakai jilbab Ustadz. Dan anak saya Ustadz alhamdulillah sholatnya rajin, ngajinya rajin, sekolahnya rajin. Terkadang saya suka malu sama anak saya Ustadz. Sekarang anak saya sudah saya masuk pondok Ustadz. Mohon doanya ya Ustadz, semoga saya mampu membiayainya Ustadz. Karena sejujurnya keadaan saya tidak memungkinkan Ustadz, tapi saya hanya yakin Ustadz pertolongan Allah untuk berbuat kebaikan pasti ada. Panjang banget ya, sabar. Maaf Ustadz, saya jadi cerita anak saya. Cerita saya disuruh anak pakai jilbab, akhirnya cerita saya disuruh anak pakai jilbab, akhirnya saya turutin Ustadz. Saya pakai jilbab, sholat gak bolong-bolong, diusahakan tepat waktu dan perbanyak salawat. Mungkin dengan itu pertolongan Allah akan datang. Saya istiqomah lagi 4 bulan. Saya istiqomah tanggal 4 bulan April 2020. Jadi beliau mulai istiqomah tanggal 4 bulan April 2020. Saya cuma niat ingin menjadi orang yang lebih baik di mata Allah. Nah ini begini yang benar. Jadi kalau kita niatnya ingin lebih baik, tapi niatnya bersalawat, niatnya beribadah, tidak mengejar keajaiban, nanti keajaiban itu datang sendiri gitu. Jadi niat agar memperbaiki diri, niat agar lebih baik di mata Allah. Itu saja dulu niatnya. Insya Allah keajaiban akan didatangkan Allah dengan perlahan-lahan kalau niat kita seperti itu. Saya cuma niat ingin menjadi orang yang lebih baik di mata Allah. Godaan macam-macam tuh Ustadz, saya dibilang mau jadi ustazah ya. Soalnya saya udah pakai jilbab dan pas waktunya sholat apapun saya tinggalkan Ustadz. Jadi kawan-kawan pada heran, kok berubah gitu Ustadz? Kok berubah gitu Ustadz? Tapi saya nggak peduli dan saya aminkan aja Ustadz. Dan saya berharap perlahan saya juga membawa perubahan bagi hidup saya ke yang lebih baik. Nah begini, kalau orang beriman bertakwa, apapun cemoohan orang, kamu so alim ya, ih anu banget sih kamu, jangan terpengaruh. Itu adalah godaan syaitan. Lawan saja. Kalau bisa kita yang mempengaruhi mereka agar mereka juga taat pada Allah, agar mereka menutup aurat, agar mereka juga sholat di awal waktu. Kita mendakwahi mereka, bukan kita ya. Jangan kita yang menjadi daun ketika kita dicemooh Allah sholat juga bisa nanti kok. Allah, kamu ini kemarin aja nggak sholat, sok alim kamu jadi ustaz, udah jadi ulama kamu. Nah, digitu-gituin, nggak usah peduli. Kita harus punya prinsip hidup. Karena nanti di alam kubur, di neraka, di mana, di alam barzakh, di yaumil kiamah mereka nggak bisa bantu kita, gitu ya. Dan saya berharap perubahan saya, saya ulangi ya. Dan saya aminkan aja Ustadz, dan saya berharap perubahan saya juga membawa perubahan bagi hidup saya ke yang lebih baik.
Dan permasalahan saya bisa selesai, amin. Pas tanggal 4 Mei, kakak saya transfer uang ke rekening. Berarti tepat sebulan setelah kejadian itu ya. Tepat sebulan setelah beliau mulai istiqomah ya kan. Tadi tanggal 4 April kan. Pas tanggal 4 Mei, kakak saya transfer uang ke rekening saya. Bukan untuk saya, jadi kakaknya beliau itu mentransfer uang ke rekeningnya Mbak Susi ini, tapi itu bukan untuk dia, tapi nitip aja gitu, nitip untuk temennya, untuk siapa gitu. Bukan untuk saya, Ustadz, untuk orang lain. Dia cuma numpang kirim ke rekening saya, Ustadz. Pas udah dikirim, kakak saya telepon, uang udah dikirim 1.500.000, jangan lupa kasih orangnya ya dek, bilangnya begitu. Jadi kakaknya ngirim 1.500.000 ya di sini ya. ATM saya kan ada banking, ada m-bankingnya Ustadz, harus ada SMS masuk, dan di HP saya ada dana masuk 1.500.000, saldo Anda 3.500.000. Bayangkan, uang yang masuk adalah 1.500.000, sementara saldo yang tertinggal 3.500.000 ya. Berarti ada kelebihan 2 juta. Padahal sebelumnya kan ini ATM kosong ya kan. Nah, saya bingung Ustadz, uang yang 2 juta punya siapa? Saya juga punya kakak yang sering kirim uang ke rekening saya juga, Ustadz. Mungkin dia yang kirim itu pikir saya waktu itu, Ustadz. Jadi mungkin dia berpikir mungkin dari kakak yang lain kali gitu ya. Tapi biasanya kalau dia kirim uang pasti ngasih kabar. Kalau nggak dia, pasti istrinya yang ngasih kabar. Soalnya dia kirim untuk istrinya juga, Ustadz. Udah saya diam aja lagi, Ustadz. Saya tungguin siapa yang ngabarin gitu. Tapi setelah 4 hari, nah ditunggu sampai 4 hari nggak ada yang konfirmasi siapa yang kirim uang. Tapi setelah 4 hari nggak ada kabar, Ustadz. Saya baru berpikir, apa ini yang dinamakan keajaiban salawat? Nah, di situ beliau baru sadar, oh inilah keajaiban salawat itu. Jadi beliau tidak pernah menunggu ya keajaiban lagi, hanya fokus ingin memperbaiki diri di hadapan Allah. Allah berikan keajaiban gitu loh. Dan ternyata benar, Ustadz, saya sujud syukur, alhamdulillah, saya nangis, Ustadz. Memang benar adanya keajaiban salawat. Kebetulan di HP saya punya aplikasi mobile banking, Ustadz. Saya bisa cek dana masuk atau keluar. Uang yang 2 juta itu nggak ada di buku rekening saya, Ustadz. Memang uang kiriman dari Allah. Jadi uang yang 2 juta itu tidak ada di rekening. Ya, beberapa kasus yang pernah saya tayangkan di YouTube ini memang begitu, tidak tertera di rekening. Tapi kalau dicek di ATM ada. Aneh ya? Ketika dicek di ATM ada saldonya, tapi ketika di print out bukunya, di dalam buku nggak ada. Ya itu memang kita nggak bisa berpikir dengan logis ya, dengan akal yang sehat kita itu bagaimana bisa itu seperti itu terjadinya. Itulah namanya keajaiban. Kalau keajaiban ya itu kan datangnya dari Allah ya. Itulah keajaiban salawat yang saya alami, Ustadz. Lebih kurang saya mohon maaf, Ustadz. Saya doakan semoga apa yang Ustadz sampaikan di YouTube menjadi amal jariah untuk Ustadz, amin ya rabbal alamin, dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mohon doanya, Ustadz, semoga saya bisa istiqomah dan hutang-hutang saya bisa diselesaikan dengan keajaiban salawat. Jujur saat ini saya sangat bingung, Ustadz. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Ustadz, selain pasrah, Ustadz. Saya hanya berharap keajaiban akan datang, Ustadz. Sekarang saya sudah menambah amalan-amalannya, Ustadz, seperti salawat, munjiah, dan nariyah, dan amalan-amalan lainnya. Sekali lagi mohon doanya, Ustadz. Oke, itulah tadi testimoni dari Ibu Susi di Jambi. Jadi tadi terakhir Ibu Susi bilang bingung ya. Pada Ibu Susi, jangan bingung ya. Fokus aja mencari ridho Allah. Fokus mencari ridho Allah. Kita beramal bersalawat, salawat yang banyak, mencari ridho Allah, kemudian berdoa. Tingkatkan lagi salawatnya, kalau bisa paling sedikit 25.000 kali sehari. Tapi kalau ingin lebih banyak mendapatkan keberkahan, kalau bisa di atas 25.000. Kalau bisa mencapai 50.000 per hari lebih bagus. Di grup saya di Telegram itu ada beberapa orang ya yang sudah bisa mencapai 50.000 kali per hari. Termasuk salah satunya adalah Pak Abu Bakar. Halo Pak Abu Bakar. Oke teman-teman. Nah itulah. Jadi teman-teman, saya dengan kisah ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Jadi tolong kalau kita bersalawat jangan fokus dulu pada keajaiban. Jangan tunggu-tunggu keajaiban, jangan. Tapi fokus dulu kepada Allah, bagaimana Allah ridho kepada kita, bagaimana Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Itu aja dulu fokusnya. Nanti kalau kita sudah fokus itu dan kemudian kita memperbanyak amal, keajaiban itu datang sendiri, nggak usah ditunggu-tunggu. Nggak usah ditunggu-tunggu ATM kapan ya terisinya. Kok uangnya sekian belum ada, jangan ditunggu-tunggu seperti itu. Oke? Dan tadi teman-teman yang misalnya ada yang baru hijrah,
baru punya utang banyak, kemudian stres, lalu selama ini meninggalkan sholat sudah sering, mabuk-mabukan, apa pokoknya semua dosa sudah dilakukan gitu kan. Kemudian tiba-tiba lihat channel saya, lalu ingin mencoba, saya coba deh salawat 10.000, dicoba tiap malam, dicoba tiap hari, nggak taunya nggak terkabul. Kemudian yang disalahkan saya, ya teman-teman. Jadi kemudian bilang, kok orang-orang itu kok 2 hari udah terkabul, seminggu udah terkabul, saya udah berbulan-bulan belum terkabul juga. Jangan disamakan dong. Ente meninggalkan Allah udah berapa lama, yang lain-lainnya selalu dekat dengan Allah. Ya beda dong orang yang terdekat dengan orang yang jauh dari Allah. Kita aja ya manusia, misalnya nih, kalau ada sahabat yang terdekat tiap hari datang ke rumah kita, tiap hari ngobrol, tiap hari telepon, tiap hari SMS, tiap hari bercanda, kadang-kadang sering ngasih hadiah, sering ini. Terus kalau misalnya tiba-tiba dia minta tolong sesuatu, kalau kita mampu menolongnya, kira-kira kita tolak nggak? Pasti kita langsung, oh iya nggak apa-apa kamu. Kita mengutamakan orang yang terdekat dulu kan. Tiba-tiba ada satu orang yang jauh, nggak pernah kenal kita nggak pernah kenal dengan beliau, tiba-tiba minta tolong kepada kita, tolong Pak, saya begini. Nanti dulu, Anda siapa? Kita kan perlu verifikasi, perlu ini dulu. Oh jangan-jangan ini anak. Kita harus perlu meneliti dulu, melihat dulu kan. Nggak langsung dikasih pertolongan itu, tapi kita ada syarat-syarat, ada pokoknya ada proses-proses yang perlu dilalui untuk kita bisa memberikan sesuatu. Ini kita loh manusia, apalagi Allah, begitu. Jadi gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Allah dengan cepat, caranya adalah mendekatkan diri. Kita harus dekat dengan Allah. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Kerjakan semua apa yang Allah suka. Kerjakan semua sesuai dengan perintahnya. Bagi laki-laki, sholat berjamaah jangan sampai ditinggalkan 5 waktu loh. Kalau ini saja tidak bisa dijaga, bagaimana salawat Anda akan makbul? Ya, bagi perempuan, sholat di awal waktu di rumah. Oke teman-teman, saya nantikan kisah-kisah kejaban salawat teman-teman. Silahkan dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904. Silahkan dikirimkan ya. Testimoni salawatnya di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Silahkan teman-teman share ini video sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.